musim semi di hati Ayu. Salju turun begitu lebat di musim dingin di Gunung Bromo tahun itu. Saat butiran salju terbawa angin dan menyentuh pipiku, aku tiba-tiba menyadari betapa menakutkannya keheningan ini. Di sini, di komunitas kami, komunitas harapan murni, segalanya dikendalikan, setiap emosi disensor, dan bahkan setiap senyuman harus dibentuk sesuai sudut yang telah ditentukan. Sudah 6 tahun aku bekerja sebagai pemandu wisata spiritual di Bromo. Setiap pagi pukul 5.30, aku bangun, berdiri di depan cermin, mengikat rambutku dengan rapi, dan berlatih tersenyum. Itu adalah rutinitas harianku, seragam yang sama, slogan yang sama, cara bicara yang sama. Aku merasa bukan lagi seorang manusia bernama Ayu Lestari, melainkan sebuah perangkat yang bergerak sebagai bagian dari sistem. Emosi adalah sebuah kemewahan, dan individualitas adalah sesuatu yang berbahaya. Hari ini, rombongan wisatawan dari Yogyakarta akan tiba. Total 47 orang. Rentang usia 50 hingga 80 komaan. Suara dari pengeras suara menggema, dan aku secara refleks mengangguk. Dalam hati aku menghitung sampai 3, lalu dengan ekspresi terlatih, aku membuka mulut. Selamat pagi, saya Ayu Lestari, pemandu wisata spiritual Anda di Gunung Bromo. Saya akan melakukan yang terbaik agar perjalanan Anda hari ini menyenangkan. Namun, di hari itu, di antara mereka, aku pertama kali melihatnya. Di antara orang-orang yang turun dari bus wisata, ada seorang pria yang sangat menarik perhatian. Usianya sekitar pertengahan 30-an, dan tidak seperti yang lain, ia tidak terburu-buru. Dengan lembut, ia memapah lengan ibunya yang sudah beruban, berjalan perlahan menyesuaikan langkah sang ibu. Ibu, pelan-pelan saja, ada tangga. Biar saya yang bawa barangnya. Suaranya rendah dan hangat. Setiap kali ibunya berhenti sejenak sambil bertumpu pada tongkatnya, ia dengan sabar menunggu, tanpa mendesak, tanpa menunjukkan raut tidak nyaman. Seolah-olah itu adalah hal paling wajar di dunia. Aku terus mengucapkan kalimat-kalimat pemandu yang sudah kuhafal, tetapi pandanganku terus-menerus tertuju padanya. Caranya berbicara, kelembutan di ujung jarinya, ketulusan yang terpancar dari matanya. Itu adalah pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Gunung Bromo kami memang indah di setiap musim. Tetapi pemandangan kawah di pagi hari adalah yang paling menakjubkan. Sambil menjelaskan sesuai naskah, aku tidak melewatkan perhatian-perhatian kecil yang ia berikan pada ibunya. Saat angin bertiup, ia dengan cermat merapikan syal ibunya. Saat mengambil foto, ia berpindah-pindah mencari sudut terbaik agar ibunya terlihat paling cantik. "Bima, nanti yang lain menunggu karena kamu," kata ibunya dengan nada menyesal. Bima tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Kita tidak perlu terburu-buru, yang lain pasti mengerti." Pada saat itu, aku merasakan perasaan aneh. Senyumnya sama sekali tidak dibuat-buat atau penuh perhitungan. Terlihat jelas bahwa ia benar-benar tulus menyayangi ibunya. Selama jadwal wisata berlangsung, aku terus mengamatinya. Bukan sengaja mengamati, tetapi mataku seolah secara alami selalu tertuju padanya. Ketika wisatawan lain sibuk berfoto, ia dengan tenang bercakap-cakap dengan ibunya. Ketika ibunya tampak lelah, ia mencari bangku dan duduk beristirahat bersama. Malam itu, di depan restoran penginapan, ia dengan tenang menghampiriku. "Mbak pemandu, terima kasih banyak untuk hari ini." Jalannya berpasir dan menantang. "Ya? Anda tidak apa-apa?" Itu adalah pertanyaan yang seharusnya aku ajukan padanya. Aku tertegun sejenak, kehilangan kata-kata. Selama 6 tahun bekerja sebagai pemandu, ini adalah pertama kalinya seorang wisatawan menanyakan keadaanku. "Ya, saya tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya." Jawabanku terdengar canggung, tetapi ia tersenyum hangat dan mengangguk. "Kata ibu saya, suara Mbak saat memandu terdengar sangat menenangkan. Berkat Mbak, kami bisa menikmati pemandangan dengan nyaman." Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam dadaku terasa menghangat, bukan karena pujiannya, tetapi karena ketulusan di balik pujian itu. Ia benar-benar berterima kasih. Dan ia benar-benar berpikir bahwa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sejak hari itu, aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Pemandangan saat ia berbagi bekal nasi bungkus dengan ibunya.
Saat ia memegang erat tangan ibunya di gardu pandang sambil menatap kawah. Saat ia melepaskan jaketnya sendiri untuk menyelimuti ibunya yang kedinginan. Semua adegan itu menumpuk satu persatu di dalam hatiku. Di hari terakhir wisata, ia memberikan usul. Bagaimana kalau kita berfoto kenang-kenangan? Mbak pemandu juga ikut, ya? Kata ibu, beliau sangat ingin berfoto bersama Mbak. Aku sempat ragu. Berfoto bersama wisatawan adalah hal yang harus diwaspadai menurut peraturan komunitas. Tetapi melihat senyum tulus ibunya sambil memegang tanganku, aku tidak bisa menolak. Baiklah, satu foto saja. Jadilah kami bertiga berfoto dengan kamera Polaroid. Sang ibu duduk di tengah, Bima berlutut di sampingnya, dan aku berdiri sedikit jauh dengan senyum canggung. Selama foto itu dicetak, ia tidak berkata apa-apa. Kemudian, ia mulai perlahan menulis sesuatu di bagian belakang foto itu. Ujung penanya sempat berhenti, lalu dengan hati-hati bergerak lagi. Semoga, jika suatu saat kita melihat ini lagi, kita masih bisa tersenyum, katanya pelan sambil menyerahkan foto itu kepadaku. Aku menerima foto itu dan melihat bagian belakangnya. Di sana, tertulis sebuah kalimat pendek namun mengguncang hati. Pandangan hangatmu menumbuhkan musim semi di dalam diriku yang telah lama membeku laksana musim dingin. Kalimat itu menggetarkan sesuatu di dalam diriku. Aku tidak tahu persis perasaan apa itu, tetapi anehnya kalimat itu terasa tidak asing. Seolah-olah itu adalah kata-kata yang sudah lama ada di suatu tempat di dalam hatiku. Sambil memandangi bus wisata yang perlahan menjauh, aku memasukkan foto itu ke tempat paling tersembunyi di dalam dompetku. Dengan sangat hati-hati, agar tidak ada yang melihatnya. Kabut masih turun dengan tebal, tetapi Gunung Bromo hari itu untuk pertama kalinya terasa sedikit lebih hangat. Dan untuk alasan yang tidak kuketahui, malam itu untuk pertama kalinya aku bisa tidur dengan senyuman. Namun, aku tidak tahu betapa berbahayanya kehangatan kecil itu. Dan betapa besar harga yang harus kubayar untuk melindunginya. Program wisata Bromo dihentikan 3 bulan setelah itu. Suatu pagi, ada panggilan rapat darurat dari atasan. Kami yang datang lebih awal dari biasanya berkumpul di ruang rapat, menunggu dalam suasana tegang. Pemimpin komunitas masuk dan membacakan satu kalimat. Seluruh kontak dengan dunia luar dihentikan total, proyek wisata spiritual Bromo ditutup dengan segera. Suara pulpen yang kupegang jatuh ke lantai terdengar luar biasa keras. Keheningan menyelimuti ruang rapat, tidak ada yang berani bertanya atau menyuarakan pendapat. Meskipun samar-samar aku bisa menebak alasannya, aku tidak mau menerimanya. Entah itu alasan ideologis atau alasan keamanan, itu tidak penting. Yang penting adalah, yang kurindukan bukanlah kebijakan besar atau sistem, melainkan hanya satu orang, dan sekarang bahkan kemungkinan untuk melihatnya lagi telah tertutup sepenuhnya. Saudari Ayu Lestari, Anda dipindah tugaskan ke pusat pembinaan iman di pusat komunitas. Saat namaku dipanggil, aku hanya bisa mengangguk. Hak untuk menolak memang tidak pernah ada sejak awal. Waktu untuk berkemas pun tidak lama. Barang pribadi yang kumiliki hanyalah beberapa setel pakaian, perlengkapan mandi, dan selembar foto yang tersembunyi jauh di dalam dompet. Di dalam bus menuju pusat komunitas, aku memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela dan berpikir. Melihat lanskap Bromo yang megah perlahan menjauh, aku merasa seolah kehangatan kecil di dalam diriku juga ikut menjauh. Kehidupan di pusat pembinaan iman jauh lebih ketat daripada di Bromo. Setiap pagi pukul 7 dimulai dengan indoktrinasi ideologi. Siangnya, menyusun skenario untuk berbagai upacara dan merangkai slogan-slogan. Malam harinya, menanti sesi latihan retorika dan kritik diri. Dengan semangat persatuan umat, kita songsong era pencerahan. Jangan pernah goyah oleh pendekatan emosional dari kaum yang sesat. Setiap hari aku harus menulis slogan yang sama, dan kalimat-kalimat yang ditulis tanganku terasa semakin jauh dari hatiku. Awalnya aku menganggapnya hanya sebagai pekerjaan, tetapi seiring berjalannya waktu, kalimat-kalimat itu terasa seperti menggerogoti jiwaku sedikit demi sedikit. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang mekanis. Tetapi sekarang, ada retakan halus dalam rutinitas itu. Setiap malam, ketika semua pekerjaan selesai dan aku sendirian, aku akan mengeluarkan foto Polaroid yang tersembunyi di dalam dompetku. Sang ibu, Bima, dan aku dengan senyum yang sedikit canggung.
Foto itu sudah mulai usang di bagian tepinya karena sering kusentuh. Tetapi tulisan di baliknya masih jelas. Pandangan hangatmu menumbuhkan musim semi di dalam diriku yang telah lama membeku laksana musim dingin. Setiap kali membaca kalimat itu, aku merasakan perasaan aneh. Benarkah aku bisa dikenang sebagai seseorang dengan pandangan yang hangat? Bisakah aku menjadi musim semi bagi seseorang? Memikirkan hal itu saja sudah membuat jantungku berdebar. Tetapi pada saat yang sama, aku tahu bahwa perasaan itu tidak akan pernah diizinkan di tempat ini. Di dalam sistem ini, pengawasan dan sensor datang tanpa peringatan. Suatu hari, aku mulai menyadari posisi barang-barang di mejaku sedikit berubah. Lipatan sapu tanganku berbeda, atau urutan pensil di dalam laci terbalik. Awalnya kukira hanya perasaanku saja, tetapi aku semakin yakin, seseorang telah menggeledah barang-barangku. Lalu suatu hari, aku mendengar berita yang mengejutkan. Ayu, kamu sudah dengar kabar tentang sepupumu? Rina, seorang senior di departemen yang sama mendekat dan berbisik. Kabar apa? Katanya dia ditangkap. Ketahuan mendengarkan siaran radio sekuler, suaminya juga ikut dibawa. Katanya dipukuli di tempat. Seketika, seluruh suara di dunia seakan lenyap. Sepupuku 5 tahun lebih tua dariku, seorang yang selalu hati-hati dan waspada. Tidak mungkin ia melakukan hal berbahaya seperti itu. Dan kalaupun benar, apakah itu dosa yang begitu besar? Sejak hari itu, aku hidup dalam kecemasan setiap hari. Saat berangkat kerja, aku merasa ada yang mengawasiku. Saat bekerja di kantor, aku merasa ada yang memperhatikan dari belakang. Ketika gagang cangkir di mejaku berubah arah, atau ada bekas gesekan di samping foto di dalam laci, napasku terasa sesak. Yang paling menakutkan adalah keheningan itu. Tidak ada yang secara langsung menuduhku, tetapi pengawasan senyap itu justru lebih mengerikan. Firasat bahwa badai bisa datang kapan saja terus menghantui kepalaku. Suatu subuh, terbangun dari tidur dan memandangi kabut di luar jendela, aku berbisik pada diri sendiri. Aku kembali membeku. Tetapi kehangatan itu belum sepenuhnya hilang. Setiap kali menyentuh foto di dompetku, aku bisa merasakan masih ada percikan api kecil yang nyata di dalamnya. Senyum hangat Bima, tatapan lembut ibunya, dan diriku sendiri pada hari itu, semua itu masih tersisa di dalam diriku. Percikan api itulah yang menggerakkanku. Sangat perlahan, tetapi ke arah yang tidak bisa diubah. Aku tahu, jika terus seperti ini, segalanya akan benar-benar membeku. Dan saat itu tiba, aku akan benar-benar menjadi mesin, bukan manusia. Maka, aku bertekad. Untuk melindungi percikan api kecil itu, kehangatan yang berharga itu, aku harus melakukan apapun. Tepat 10 hari setelah sepupuku ditangkap. Pagi itu, aku tiba-tiba dipanggil ke ruang pemimpin. Jantungku berdebar kencang sepanjang koridor. Apakah foto yang kusembunyikan telah ditemukan? Atau seseorang melaporkan tindak tandukku yang mencurigakan? Silakan duduk. Pemimpin berbicara dengan suara tenang, tetapi tatapannya dingin membeku. Di atas mejanya ada sebuah map tebal, dan aku bisa melihat label bertuliskan namaku. Saudari Ayu, mengenai foto-foto dengan wisatawan dari luar saat di Bromo. Dari beberapa foto, tertangkap momen Anda bertatapan dengan seorang pria tertentu. Napas terasa sesak di tenggorokan. Tatapanku padanya, momen-momen saat aku berbicara dengannya, semuanya telah direkam dan dianalisis. Saya hanya memberikan layanan pemanduan yang ramah sesuai dengan pedoman kerja yang ditetapkan. Aku berusaha menjawab dengan tenang agar suaraku tidak bergetar. Tetapi ekspresi pemimpin tidak berubah. Menurutmu tidak ada keterlibatan emosi pribadi? Tidak. Tidak ada. Itu bohong. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Pemimpin tidak mendesak lebih jauh, tetapi ia juga tidak tersenyum. Ia menutup map itu dan berkata pelan, "Saya harap ke depannya Anda bertindak lebih hati-hati. Tinjau kembali komitmen Anda sebagai seorang pejuang iman. Itu adalah sebuah peringatan. Sebuah pesan tanpa suara yang berarti, aku akan mengawasimu sekali lagi, lain kali tidak akan ada ampun." Aku menjawab dengan wajah datar, "Baik. Saya mengerti." Dan keluar dari ruangannya. Tetapi begitu berada di koridor, kakiku lemas hingga harus bersandar di dinding. Sejak hari itu,
pengawasan menjadi semakin terbuka. Bahkan saat makan siang di kantor, aku merasa seseorang mengawasi gerak-gerikku. Saat pulang ke asrama, aku bisa merasakan langkah kaki yang mengikutiku dari belakang. Seminggu kemudian, sebuah pengumuman ditempel di papan buletin departemen. Akan diadakan sesi penyucian diri dan konfirmasi kesetiaan bagi seluruh kader. Setiap individu diharapkan mengakui dengan jelas kelemahan ideologis dan gejolak emosi masing-masing, serta menyatakan tekad untuk perbaikan. Tanggal, 3 hari lagi, pukul 2 siang. Membaca pengumuman itu, keringat dingin mengalir di punggungku. Ungkapan gejolak emosi terasa seolah ditujukan padaku. Sekarang aku harus berdiri di depan banyak orang, menyangkal hatiku, mengkhianati perasaanku, dan memerankan kesetiaan yang palsu. Malam itu, di kamar kecilku yang diterangi lampu neon berkedip, aku sekali lagi mengeluarkan foto Polaroid itu. Tatapan Bima di foto masih terasa hangat, dan senyum ibunya masih tampak penuh kasih. Dan tulisan di baliknya, pandangan hangatmu menumbuhkan musim semi di dalam diriku yang telah lama membeku laksana musim dingin. Sambil membaca kalimat itu, aku sadar. Ini bukan sekadar kenangan atau perasaan romantis. Ini adalah alasan untuk hidup. Sejak hari itu, aku baru benar-benar bernapas. Seperti manusia. Dan sekarang, aku berada di hadapan kenyataan di mana napas itu bisa berhenti selamanya. Selama beberapa hari, aku berpikir keras. Haruskah aku mengakui segalanya di sesi kritik diri dan memohon ampun? Atau bertahan dengan berpura-pura tidak tahu sampai akhir? Tetapi apapun pilihannya, hasilnya sudah jelas. Seseorang yang sudah mulai dicurigai akan hidup di bawah pengawasan seumur hidup, dan suatu saat pasti akan dihukum dengan tuduhan yang lebih besar. Saat itulah aku memikirkan pilihan lain, bukan pelarian, melainkan pembebasan, bukan untuk bertahan hidup, melainkan sebuah lompatan untuk melindungi eksistensiku. Melihat apa yang terjadi pada sepupuku, aku tahu. Di dalam sistem ini, memiliki perasaan manusiawi itu sendiri adalah sebuah dosa. Merindukan seseorang, merasakan kehangatan, dan memendam cinta yang manusiawi, semuanya dianggap sebagai penyimpangan ideologis. Kalau begitu, aku harus meninggalkan tempat ini. Demi melindungi kehangatan di dalam diriku, musim semi yang berharga itu. Keesokan hari setelah membulatkan tekad, aku dengan tenang mengajukan cuti. Saya ingin menjenguk kerabat yang sakit di dekat perbatasan. Itu adalah alasan yang masuk akal. Atasanku menandatangani surat izin tanpa banyak bicara, tetapi dari ekspresinya, sepertinya ia sudah tahu segalanya. Terlintas di benakku bahwa mungkin ini juga bagian dari rencana mereka. Jebakan untuk menangkapku dengan tuduhan yang lebih besar. Tapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Waktu untuk berkemas tidak lama. Tidak banyak yang bisa kubawa, 2 setel pakaian dalam tipis, sebuah sapu tangan kecil, beberapa lembar uang tunai yang kutabung untuk keadaan darurat. Dan yang terpenting, foto Polaroid di dalam dompet dan selembar surat kecil yang kuselipkan di dalamnya. Surat itu berisi jawaban tentang siapa aku, mengapa aku memilih jalan ini, dan apa yang kucari. Sebuah pengakuan pribadi yang tidak bisa kutunjukkan kepada siapapun. Aku tidak ingin menjadi mesin. Aku ingin hidup sebagai manusia, dan suatu hari nanti, aku ingin kembali menjadi musim semi yang hangat bagi seseorang. Malam terakhir, aku mengucapkan selamat tinggal sambil memandangi kabut tebal di luar jendela. Selamat tinggal pada tanah ini, pada sistem ini, dan pada diriku di masa lalu yang hidup seperti mesin. Besok, aku akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak, aku akan menjadi diriku yang sebenarnya. Pukul 4 subuh, saat kabut berhembus seperti badai. Aku mulai memotong rambutku di depan cermin. Rambut sebahu kupotong pendek hingga sebatas dagu, dan poniku juga kupotong lurus di atas alis. Wajah asing di cermin itu tanpa ekspresi, tetapi di dalamnya tersirat tekad yang kuat. Aku harus berubah menjadi penampilan yang paling biasa namun paling rahasia, terlalu cantik akan mudah diingat, terlalu lusuh akan dicurigai. Mantel tebal berwarna hitam, sepatu kets usang, dan topi wol seperti yang biasa dipakai para ibu-ibu. Aku di cermin tampak seperti orang lain. Dalam perjalanan menuju terminal bus, aku terus menoleh ke belakang. Apakah ada yang mengikutiku? Tetapi jalanan subuh itu sepi, hanya suara langkah kakiku yang menggema di jalanan berkabut.
Membeli tiket bus saja sudah merupakan sebuah petualangan. Tanganku gemetar saat menyerahkan kartu identitas. Tetapi untungnya petugas loket hanya menyerahkan tiket tanpa peduli. Selembar kertas kecil bertuliskan tujuan, Surabaya, pukul 5.30 itu adalah kunci menuju kehidupan baru bagiku. Di dalam bus, aku tidak berani mengangkat kepala. Aku duduk di kursi dan terus menatap keluar jendela, sambil berlatih dalam hati jawaban apa yang akan kuberikan jika ada petugas keamanan yang memeriksa. Saya mau menjenguk kerabat yang sakit. Kakek saya kritis. Tapi untungnya, tidak ada yang menaruh perhatian khusus padaku. Orang-orang di dalam bus sibuk dengan urusan masing-masing, dan aku hanyalah salah satu dari sekian banyak penumpang. Saat tiba di kota pelabuhan di utara Jawa, matahari sudah tinggi. Angin laut yang dingin menerpa wajahku, tetapi itu justru membuatku sadar sepenuhnya. Sekarang benar-benar dimulai. Untuk bertemu dengan perantara yang sudah dihubungi sebelumnya, aku harus berpindah lokasi 3 kali dan berganti kontak 5 kali. Pertama di sebuah warung dekat pasar, lalu di ruang tunggu terminal feri, dan terakhir kami bertemu di kamar belakang sebuah penginapan kumuh. Perantara itu adalah seorang wanita yang lebih tua dariku, dan sejak awal aku tidak merasa percaya padanya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Uang dibayar penuh di muka. Kalau kamu tertangkap di tengah jalan atau terjadi sesuatu, kami tidak tahu apa-apa. Mengerti? Nada bicaranya dingin, tetapi aku mengangguk. Ia memberiku kontak di seberang dan sebuah buku percakapan sederhana. Malam ini jam 12, bertemu di gudang pinggir pantai. Kalau terlambat, kami tidak akan menunggu. Hari itu terasa sangat panjang. Untuk mengisi waktu, aku berjalan-jalan di pasar, makan semangkuk mie di warung kecil, dan berganti pakaian di toilet umum. Setiap saat terasa cemas, tetapi anehnya juga terasa sangat hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ini adalah hari di mana aku memilih dan bertindak atas kehendakku sendiri. Pukul 11.50 malam, aku sudah berada di depan gudang pinggir pantai. Dari kejauhan, aku bisa melihat gelapnya lautan. Di seberang sana adalah negara lain, dan di seberang sana adalah kebebasan. Sudah siap? Perantara itu muncul, dan aku mengangguk. Ada 2 orang lagi bersamanya, wajah mereka sama tegangnya denganku. Dengar, kita akan naik perahu kecil. Ombaknya tidak bisa ditebak, dan patroli terkadang lewat. Ikuti aku, jangan bersuara sedikit pun. Menyeberangi lautan di malam hari adalah pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Setiap kali perahu dihantam ombak, jantungku serasa berhenti berdetak. Suara angin pun kudengar seperti suara sirene patroli. Sepatu dan kaus kakiku basah kuyup oleh air laut, dan jari-jariku mati rasa karena kedinginan. Tetapi yang lebih pasti dari itu adalah perasaan putus asa bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali, dan harapan untuk terus maju sampai akhir. Ketika kami akhirnya mendarat, untuk pertama kalinya aku menginjakkan kaki di tanah yang bukan bagian dari komunitas. Tempat pertemuan di seberang adalah sebuah gubuk reyot, dan dari sana dimulailah perjalanan panjang yang akan membawaku ke Jakarta. Itu adalah pelarian yang berlangsung lebih dari 10 hari. Siang hari, aku harus bersembunyi seperti mati di penginapan kumuh di daerah terpencil. Kami hanya bisa bergerak di malam hari. Terkadang bersembunyi di bak truk, terkadang berjalan kaki melewati perkebunan untuk melintasi perbatasan antar provinsi. Perutku melilit karena lapar, dan seluruh tubuhku lengket oleh keringat dan debu. Aku tidak bisa bercermin, tidak bisa mandi dengan layak. Tetapi anehnya, di tengah semua penderitaan ini, aku merasa sangat hidup. Setiap kali ada yang mengetuk pintu, jantungku serasa mau copot. Setiap mendengar suara asing, aku terkejut. Tetapi semua momen itu adalah pilihanku, kehendakku. Selama perjalanan panjang itu, yang membuatku bertahan adalah selembar foto di dompetku, sang ibu, Bima, dan aku. Senyum di masa itu menjadi satu-satunya pelipur lara yang meredakan ketakutan dan keputusasaan saat ini. Tulisan di balik foto itu sudah hampir kuhafal. Pandangan hangatmu menumbuhkan musim semi di dalam diriku yang telah lama membeku laksana musim dingin. Setiap kali membacanya, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan bertahan hidup dan pergi ke tempat di mana aku bisa bernapas seperti manusia lagi. Dan suatu hari nanti, sungguh suatu hari nanti, aku akan bertemu kembali dengan pemilik foto ini. Dan akhirnya, aku menginjakkan kaki di Jakarta.
Saat turun dari bus antar kota, aku merasakan perasaan aneh. Udaranya berbeda, ekspresi orang-orang, suara mereka, bahkan langkah kaki mereka berbeda, bebas, cerah, dan santai. Saat aku dibawa oleh seorang petugas sosial ke sebuah rumah aman, aku menangis kecil sambil memandangi gemerlap lampu kota dari jendela mobil. Sekarang, kehidupan yang benar-benar baru akan dimulai. Pada hari aku meninggalkan rumah aman itu, aku baru tahu bahwa langit bisa seluas ini. Selama masa pembinaan, aku sudah merasakannya, tetapi aku benar-benar menikmati kebebasan saat aku sendirian. Langit di tanah ini jauh lebih biru dan lebih tinggi dari yang kukenal, seolah terbentang tanpa batas. Ketika aku ditempatkan di sebuah kamar kos kecil di pinggiran Jakarta, aku berdiri lama sambil memandangi seisi ruangan. Suara kulkas, suara kompor gas yang menyala, bahkan suara pengumuman di lift, semuanya terasa asing dan menakjubkan. Yang paling luar biasa adalah aku bisa menyalakan dan mematikan lampu sesuka hatiku. Tidak ada yang mengawasi tindakanku. Beberapa hari pertama benar-benar sulit. Membeli barang di supermarket, menggunakan kartu ATM, bahkan membuka pintu gerbang apartemen pun aku masih canggung. Suatu hari di supermarket, aku salah menggesek kartu, dan kasir dengan kesal mendecakkan lidah. Astaga! Seketika, rasa takut yang membeku di dalam diriku kembali muncul. Apakah di sini aku juga orang asing? Orang asing yang tidak akan pernah bisa beradaptasi? Harapan datang dari seorang pegawai kelurahan yang kutemui secara kebetulan. Saat pergi untuk mengurus bantuan sosial, aku mengobrol dengan petugas yang menanganiku. Ia adalah seorang pegawai wanita yang sedikit lebih muda dariku. Mbak Ayu dulu bekerja sebagai pemandu di Bromo, ya? Ia mengambil sebuah buku dari rak dan memberikannya padaku. Mungkin Mbak ingat ini? Ini buku laporan kegiatan wisata spiritual di Bromo. Diterbitkan oleh kementerian, isinya ada catatan program wisata waktu itu. Saat kembali ke kos dan membuka buku itu, napasku seakan berhenti. Saat membalik halaman, tiba-tiba muncul sebuah pemandangan yang familiar. Di dalamnya ada foto rombongan wisatawan yang pernah kupandu. Dan di antara mereka, ada satu wajah yang sangat kurindukan. Bima. Keterangan foto itu berbunyi, Kenang-kenangan wisata spiritual Bromo, Desember 2007. Kelompok Kesejahteraan Lansia Sekar Kedaton, Yogyakarta. Saat itu, ia berlutut di samping ibunya, tangan kirinya memegang tongkat sang ibu, dan tangan kanannya menggenggam erat tangan ibunya. Melihat foto itu, aku merasakan sesuatu yang hangat membuncah dari lubuk hatiku. Ia adalah orang yang nyata, dan semua yang kuimpikan dan kurindukan bukanlah ilusi. Sejak hari itu, aku mulai mencari jejak Bima. Aku pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang lembaga sosial di Yogyakarta, mencari informasi terkait di grup-grup online, dan bertanya ke pusat layanan sosial. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa ia bukan sekadar wisatawan biasa. Menurut hasil pencarian, ia adalah seorang aktivis di kelompok relawan peduli lansia di Yogyakarta, dan saat ini melanjutkan kegiatan sosialnya di bawah sebuah yayasan nirlaba kepemudaan. Tetapi aku tidak bisa menemukan kontak pribadinya, dan berita spesifik tentangnya juga tidak ada lagi setelah tahun 2010. Selama sebulan, setiap malam aku duduk di depan komputer mencari jejaknya, tetapi yang kutemukan hanyalah beberapa foto artikel dan tulisan tentang kegiatan relawannya. Namanya Bima Prakoso. Usianya 2 tahun lebih tua dariku, 38 tahun, dan ia bekerja merawat lansia di Yogyakarta. Mungkin ini bukan pertanda untuk bertemu kembali, melainkan sebuah cara dari Tuhan agar aku merapikan kenangan dan memulai hidup baru, pikirku. Tapi aku tidak bisa melepaskan orang itu, karena dialah orang pertama yang menanamkan harapan dalam diriku untuk hidup selayaknya manusia. Dialah alasanku mempertaruhkan nyawa untuk sampai ke sini. Jadi, aku memikirkan cara lain. Daripada mencarinya secara langsung, aku memutuskan untuk menjadi orang seperti dia terlebih dahulu. Melakukan pekerjaan yang mirip dengan pekerjaannya, memiliki hati yang serupa dengan hatinya. Aku belajar siang dan malam untuk mendapatkan sertifikat sebagai perawat lansia. Istilah medis yang asing, prosedur perawatan yang rumit, hingga pertolongan pertama pada keadaan darurat, semuanya sulit, tetapi aku tidak menyerah. Aku gagal pada ujian pertama, tetapi mencoba lagi. Dan pada percobaan kedua, akhirnya aku menerima surat kelulusan.
Memegang selembar kertas itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar telah menetap di negara bernama Indonesia ini. Setelah mendapatkan sertifikat, aku mendaftar di sebuah pusat layanan sosial dan mulai bekerja sebagai perawat kunjungan rumah. Mengunjungi rumah para lansia, membantu mereka membersihkan diri, melakukan pekerjaan rumah tangga ringan, dan menjadi teman bicara mereka. Awalnya aku canggung, tetapi perlahan-lahan aku menjadi akrab dengan para nenek. Ada yang menangis mendengar ceritaku dari komunitas, ada juga yang berkata, "Ayo kita kasihan sekali, ya," sambil memberiku makanan. Dalam proses itu, aku sadar. Kehangatan Bima saat merawat ibunya di Bromo adalah seperti ini. Merawat seseorang dengan tulus, menunggu dengan sabar, dan menghabiskan waktu bersama. 6 bulan kemudian, aku mengajukan permohonan untuk penempatan kerja di Yogyakarta. Siapa tahu, pikirku. Jika berada di bawah langit yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama, mungkin suatu hari kami bisa bertemu. Malam itu, sambil berkemas dan memandang keluar jendela, aku berbisik pada diri sendiri. Mas Bima, dimanapun kamu berada, jika suatu hari aku bertemu denganmu lagi, kali ini aku yang akan menyapamu lebih dulu. Dan aku akan berkata, berkat kamu, aku benar-benar telah menjadi manusia. Hari itu sinar matahari sangat cerah. Musim semi di Yogyakarta berbeda dengan di Jakarta. Angin yang berhembus dari arah selatan membawa aroma tanah basah. Dan bunga-bunga yang mekar di setiap sudut gang terasa lebih hidup. Berjalan di jalanan yang dihiasi bunga tabebuya yang berguguran, aku tidak bisa menyembunyikan perasaan gembira yang aneh. Di pusat layanan sosial, aku mendapat tugas baru. Mengunjungi seorang nenek berusia 80 tahun yang tinggal sendirian di sebuah perumahan di daerah Kota Gede. Namanya Ibu Puspita. Lututnya sudah sangat lemah, jadi butuh bantuan untuk kegiatan sehari-hari. Keluarganya sesekali datang, tapi biasanya beliau sendirian. Mendengar penjelasan dari penanggung jawab, aku mengangguk. Situasi seperti ini sudah biasa kutangani. Tetapi entah mengapa hari itu, jantungku berdebar-debar. Pukul 2 siang, aku berjalan menyusuri gang sambil melihat alamat. Lingkungan itu tenang, dengan rumah-rumah tua namun terawat berjejer rapi. Berdiri di depan gerbang, aku menekan bel sambil tersenyum seperti biasa. Selamat siang. Saya Ayu Lestari, perawat dari Pusat Layanan Sosial. Iya, sebentar. Terdengar suara seseorang dari dalam, tapi itu bukan suara nenek-nenek. Itu suara seorang pria, rendah dan hangat. Sedikit familiar, pintu terbuka, dan seseorang berjalan keluar ke teras. Seketika, jantungku serasa berhenti. Itu dia, Bima. 5 tahun telah berlalu, tetapi tatapan matanya tidak berubah. Kerutan di wajahnya sedikit lebih dalam, rambutnya mulai dihiasi uban, tetapi tatapan itu masih tetap hangat dan tulus. Ia pun terpaku saat melihatku. Selama beberapa detik, tidak ada yang bicara. Sebenarnya, kata-kata tidak diperlukan. Kami saling mengenali. Waktu seakan berhenti. Semua suara di sekitar lenyap, seolah hanya ada kami berdua di dunia ini. Matanya bergetar, dan aku pun ikut gemetar. Aku menggigit bibirku erat, takut jika aku membuka mulut, tangisku akan pecah. Tapi air mata sudah mengalir di pipiku. "Mbak Ayu, kan?" tanyanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk dengan susah payah. "Iya, ini saya." "Benar, ini saya." Setelah mengucapkan itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Kerinduan dan kelegaan yang menumpuk selama 5 tahun meledak sekaligus. Ia hanya berdiri di sana dengan ekspresi antara ingin menangis dan tersenyum. Seolah sedang bermimpi, dengan raut tidak percaya. "Loh, Bima, kok malah bengong di situ?" Dari belakang, seorang nenek muncul sambil bertumpu pada tongkatnya. "Mbak perawatnya sudah datang," tidak disapa. "Cepat persilakan masuk." Tersadar oleh ucapan nenek itu, Bima mengusap wajahnya dan berkata, "Maaf, Bu. Saya kaget sekali. Silakan masuk, Mbak." Dengan canggung, aku menunduk dan mengikutinya masuk ke ruang tamu. Nenek itu sepertinya menyadari suasana aneh di antara kami, lalu tersenyum licik dan berkata, "Kalian saling kenal, ya?" "Iya, Bu. Dulu pernah bertemu sebentar," jawab Bima, tapi suaranya masih bergetar. Keheningan sejenak. Nenek itu memandangi kami bergantian,
Sepertinya ia sudah menebak sesuatu. Kalau begitu, ibu istirahat di kamar dulu, ya. Kalian ngobrol saja. Setelah nenek masuk ke kamar, kami kembali terdiam. Hanya ada kami berdua di ruang tamu. Bima dengan hati-hati mengeluarkan dompetnya. Dan dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar foto Polaroid yang sudah usang dan menunjukkannya padaku. Foto yang kami ambil bersama di Bromo, nenek, Bima, dan aku saat itu. Senyumku yang sedikit tegang dan kalimat di baliknya, semuanya masih sama. Saya juga masih menyimpannya. Aku pun mengeluarkan foto yang sama dari dompetku dan menunjukkannya. Kami memandangi foto masing-masing dan tersenyum dalam diam. Pandangan hangatmu menumbuhkan musim semi di dalam diriku yang telah lama membeku laksana musim dingin. Bima membaca pelan tulisan di balik fotonya. Sebelum itu, hidupku hanya sekadar bertahan. Bisikku. Tapi sejak hari itu, untuk pertama kalinya aku punya harapan untuk hidup selayaknya manusia. Bima mendengarkan kata-kataku sambil perlahan mengangguk. Aku juga. Sejak hari itu, untuk pertama kalinya aku berpikir bahwa aku boleh percaya lagi pada seseorang. Ia melanjutkan. Sebenarnya, sampai saat itu, semua hubungan terasa seperti kewajiban bagiku. Kegiatan sosial, merawat orang, bahkan cinta pada keluarga. Tapi melihat Mbak Ayu, aku jadi tahu apa artinya kehangatan yang tulus dari hati. Aku menyeka air mata sambil mendengarkan kata-katanya. Aku mencarimu. Sejak datang ke sini, aku terus mencarimu. Aku menjadi perawat lansia karena ingin menjadi orang sepertimu. Benarkah? Iya. Aku ingin belajar hati yang seperti itu, kehangatan yang kamu tunjukkan saat merawat ibumu. Kami saling menatap untuk waktu yang lama. Dari luar jendela, angin musim semi membuat gorden bergoyang. Dan dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak. Saat itu, aku tahu, musim semi yang sempat terhenti, kini mulai mengalir kembali. Dan kali ini, aku tahu itu tidak akan pernah berhenti selamanya. Sejak hari itu, Bima dan aku, seolah-olah kami sudah lama saling kenal, mulai berbagi hari-hari kami kembali dengan hati-hati namun alami. Setelah pertemuan pertama di rumah Ibu Puspita, kami saling bertukar nomor telepon. Awalnya percakapan kami hanya seputar pekerjaan merawat ibu, tetapi perlahan merambah ke kabar pribadi dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kondisi ibu hari ini? Jauh lebih baik. Sejak Mbak Ayu datang, raut wajahnya jadi ceria sekali. Setiap pesan singkatnya terasa penuh kehangatan. Dan perlahan, percakapan kami melampaui cerita tentang ibu dan meluas ke kehidupan kami masing-masing. Bima masih bekerja di pusat layanan sosial. Ia menangani layanan kunjungan untuk lansia dan program kesejahteraan lokal. Kesehariannya ternyata jauh lebih sibuk dan berat dari yang kubayangkan. Bagaimana harimu? Suatu malam aku mengirim pesan. Ia membalas, tadi ada kakek penderita demensia yang tersesat. Aku mencarinya selama 3 jam. Untung ketemu. Tapi keluarganya sangat khawatir. Pesannya menyiratkan kelelahan, tetapi pada saat yang sama, terasa juga kepedulian dan kasih sayang yang tulus. Aku semakin merasa ia adalah orang yang sangat berharga. Sekali atau 2 kali seminggu, kami secara alami bertemu di rumah Ibu Puspita. Ibu dengan cepat menyadari hubungan kami dan secara halus mendukung kami. Ayu, Bima kita ini anak yang baik, kan? Ibu sudah kenal dia sejak kecil, tidak ada anak sebaik dia. Bima, kamu tahu tidak betapa tulusnya Ayu merawat ibu? Dia seperti malaikat. Setiap kali kami bersama, ibu selalu mengatakan hal-hal seperti itu sambil tersenyum. Dan setiap kali itu terjadi, wajah kami memerah dan kami tidak berani saling menatap. Sekitar sebulan berlalu, Bima memberanikan diri bertanya, Mbak Ayu, bagaimana ceritanya Mbak bisa sampai ke sini? Pasti sangat berat, ya? Aku menceritakan kisahku sedikit demi sedikit padanya. Aku tidak bisa menceritakan semua detail proses pelarianku, tetapi aku menceritakan dengan jujur betapa besar artinya dia bagiku, dan bagaimana selembar foto itu menopang hidupku. Sebenarnya, setiap hari aku merasa cemas. Kapan akan ketahuan? Kapan akan ditangkap? Tapi aku bisa bertahan karena foto itu. Aku berpikir, aku harus hidup. Bima dengan lembut menggenggam tanganku dan berkata, maafkan aku, membuatmu mengalami semua itu. Bukan. Terima kasih, karena kamulah aku bisa sampai di sini.
Sejak hari itu, hubungan kami menjadi semakin dalam. Bima juga menceritakan kisahnya padaku, kisah masa kecilnya yang dibesarkan oleh neneknya, kepedihan karena kehilangan orang tua di usia muda, dan bagaimana ia memulai kegiatan sosial dalam proses penyembuhan lukanya. Ibu Puspita itu sudah seperti ibuku sendiri. Beliau bukan kerabat sedarah, tapi beliaulah yang membesarkanku. Mengetahui bahwa Ibu Puspita adalah sosok yang istimewa bagi Bima, hatiku menjadi semakin tulus. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan, melainkan aku merawat orang yang dicintai oleh Bima, sehingga aku merawatnya dengan lebih teliti. Suatu sore, setelah selesai bekerja di rumah ibu, Bima sudah menunggu di luar. Kalau ada waktu, mau makan malam bersama, suaranya terdengar campuran antara antusiasme dan gugup, jantungku ikut berdebar, tetapi aku menjawab dengan pura-pura tenang. Boleh. Kami makan sup iga dan nasi di sebuah warung kecil di dekat situ. Itu adalah makan malam yang biasa, tetapi waktu itu terasa seperti mimpi bagiku. Bisa makan bersama dengan orang yang kusukai dengan bebas, tanpa ada yang mengawasi. Waktu itu, kenapa kamu menulis kalimat itu di belakang foto? Tanyaku. Bima berpikir sejenak, lalu berkata, hari itu, caramu memegang tangan ibu benar-benar membuat hatiku hangat. Terasa sekali kalau kamu merawatnya dengan tulus. Padahal itu hanya pekerjaan. Bukan. Kalau hanya pekerjaan, tatapan matamu tidak akan seperti itu. Di matamu ada cinta yang tulus. Mendengar kata-kata itu, sudut hatiku terasa menghangat. Benarkah aku orang seperti itu? Benarkah aku bisa memberikan kehangatan kepada seseorang? Foto itu bagiku adalah sebuah janji, kata Bima pelan. Janji pribadiku yang berharga, bahwa suatu hari aku sangat ingin bertemu denganmu lagi. Kami saling menatap dalam diam dan tersenyum. Meskipun canggung dan lambat, di dalam senyuman itu tersimpan tumpukan musim yang telah berlalu. Setelah makan dan dalam perjalanan kembali ke rumah ibu, Bima memberiku sebuah kotak kecil. Ini apa? Buka saja. Di dalam kotak itu ada sepucuk surat tua. Di amplopnya tertulis untuk Mbak Ayu, dan tanggalnya adalah tahun 2008. Sejak saat itu, setiap tahun aku menulis surat untukmu. Berharap jika suatu saat kita bertemu lagi, aku bisa memberikannya. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu, hatinya yang tertuang dalam tulisan tangan yang rapi terasa begitu nyata. Mbak Ayu, hari ini aku masih menunggumu. Aku berharap dimanapun kamu berada, kamu sehat dan bahagia. Membaca surat itu, aku tidak bisa menahan air mata. Ia bukan hanya menungguku, tetapi ia percaya padaku, bahwa suatu hari nanti aku akan hidup di tempat di mana aku bisa bernapas dengan bebas. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Malam itu kami berjalan-jalan di sekitar lingkungan itu. Di sebuah gang kecil di mana bunga-bunga bougainville berguguran, untuk pertama kalinya aku dengan lembut memegang lengannya. Tanpa berkata apa-apa, ia menggenggam tanganku erat. Jangan pergi kemana-mana lagi, ya. Aku harap tidak ada lagi musim yang harus kuingat sendirian. Sebagai jawaban, aku menggenggam tangannya lebih erat. Dan dalam hati aku berjanji. Mulai sekarang, kami akan menyambut setiap musim bersama. Maukah kamu menjalin hubungan serius denganku? 6 bulan kemudian, di sebuah meja kafe biasa, Bima mengucapkan kalimat itu. Kopi kami sudah dingin, dan kami yang duduk berhadapan tidak bisa tersenyum ataupun menangis. Aku perlahan mengangguk. Iya, aku mau. Kami tidak terburu-buru menikah. Kami perlahan berbagi luka dan masa lalu masing-masing, menyeimbangkan antara masa kini dan masa depan. 2 tahun kemudian, kami melangsungkan upacara pernikahan sederhana di sebuah masjid kecil. Tamu yang datang tidak banyak, tetapi semuanya memberikan restu yang tulus dalam sebuah pernikahan yang hangat. Ibu Puspita memegang tanganku erat dan berkata, kalian sudah menunggu terlalu lama, sekarang ibu harus melihat kalian tersenyum. Undangan pernikahan kami digantikan oleh selembar foto Polaroid yang diambil di Bromo. Di baliknya, tertulis kalimat yang kami tulis bersama. Sejak hari itu, kami berjanji untuk menjadi musim semi bagi satu sama lain. Setelah menikah, kami pindah ke sebuah desa di pesisir. Lingkungan yang tenang dan damai. Kami memulai hidup baru di sebuah rumah dengan kebun kecil. Bima bekerja di pusat layanan sosial setempat, dan aku bekerja di sebuah panti werda, melanjutkan keseharian kami masing-masing.
3 tahun kemudian, Aruna lahir. 2 tahun setelahnya, adiknya, Banyu, datang ke sisi kami. Rumah kami selalu penuh dengan suara tawa anak-anak. Bunda, nenek yang difoto ini siapa? Suatu hari Aruna yang berusia 8 tahun bertanya sambil melihat foto Polaroid itu. Beliau orang yang sangat berharga. Orang yang ada bersama ayah dan bunda saat pertama kali bertemu. Kalau begitu, kita harus berterima kasih juga dong sama nenek itu? Pertanyaan polos anakku membuat aku dan Bima saling berpandangan dan tersenyum. Setiap Jumat malam, keluarga kami berkumpul di meja makan dan membuka album foto. Dan kami selalu berhenti di depan satu foto. Foto Polaroid yang diambil di Bromo. Pandangan hangatmu menumbuhkan musim semi di dalam diriku, yang telah lama membeku laksana musim dingin. Anak-anak kami sekarang sudah hafal kalimat itu. Bagi mereka, itu hanyalah kisah cinta orang tua mereka. Tetapi bagi kami, itu adalah kalimat yang menyimpan seluruh hidup kami. Hari ini, aku bernapas dengan hangat. Bersama Bima dan anak-anak, dengan bebas dan bahagia. Karena sejak hari itu, musim semi selalu tinggal di rumah kami, dan musim semi itu, hingga kini, terus bersemi dengan tenang. Jika kisah ini menjadi musim semi kecil di hati Anda, sampaikan dukungan hangat Anda dengan berlangganan dan menyukai video ini. Bagikan kesan dan kenangan berharga Anda di kolom komentar, itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menumbuhkan lebih banyak cerita. Terima kasih telah menonton hari ini.